Pernahkah kamu merasa terjebak dalam ketakutan untuk memulai sesuatu yang baru setelah mengalami kegagalan besar? Tentu saja, semua orang pernah mengalami momen di mana rasa kecewa itu begitu dalam, menjadikan kita ragu untuk melangkah kembali. Kita semua bisa merasakan bagaimana rasa takut itu menghantui setiap upaya kita. Mungkin kamu seorang mahasiswa yang gagal dalam ujian penting, atau seorang profesional yang mengalami kegagalan dalam proyek besar dan merasa sangat terpuruk. Chapter 1, Kekuatan Rasa Takut. Ketika kita mengalami kegagalan, ada perasaan yang muncul, yaitu rasa takut. Rasa takut ini bisa menyelimuti pikiran kita, membuat kita enggan mencoba lagi. Misalnya, kamu seorang mahasiswa yang pernah gagal di ujian, dan sekarang kamu sangat ragu untuk ujian selanjutnya. Kamu mulai berpikir, kalau gagal lagi, bagaimana? Apa yang akan orang-orang katakan? Rasa takut ini memang wajar, tapi jika kita biarkan berlarut-larut, itu dapat menghentikan langkah kita. Rasa takut bukan hanya sekadar ketidaknyamanan, namun bisa menghalangi kita untuk mencapai potensi terbaik kita. Bahkan kadang-kadang, dalam kondisi terburuk, rasa takut bisa menjelma jadi penghambat terbesar dalam hidup kita. Kita seringkali menjadikan pengalaman pahit itu sebagai alasan untuk mundur, padahal sebenarnya itu adalah titik awal untuk berdiri kembali. Ketika kita menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, kita bisa mulai memaknai kegagalan sebagai pengalaman berharga yang mengajarkan pelajaran berharga yang tidak bisa kita dapatkan dari keberhasilan. Hal ini yang menjadi motivasi untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana, bukan takut lagi. Chapter 2, Gagal bukan akhir segalanya. Satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa gagal itu bukan akhir dari segalanya. Banyak orang sukses yang pernah mengalami kegagalan besar. Contohnya, seorang pengusaha terkenal yang dulunya bangkrut sebelum berhasil membangun imperium bisnis. Dia membuktikan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan perspektif baru tentang bagaimana gagal itu seharusnya dilihat. Kita tidak perlu merasa terpuruk ketika mengalami kegagalan, melainkan memberi waktu untuk melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Di dalam buku, Mindset, karya Carol Dweck, terdapat penjelasan tentang mindset tetap berkembang. Mindset ini mengajarkan kita untuk terus belajar dari kegagalan dan tidak menganggap kegagalan sebagai akhir dari perjalanan kita. Ini menunjukkan bahwa kita bisa mencoba lagi dengan cara yang lebih baik dan bijaksana. Chapter 3, Memahami Akar Ketakutan. Untuk bisa memulai lagi, kita perlu memahami akar dari ketakutan kita. Seringkali, ketakutan itu muncul dari harapan yang tidak terpenuhi atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Misalnya, seorang ibu yang mengalami kegagalan dalam mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga merasa takut untuk mencoba lagi, karena merasa tidak mampu. Ini semua bisa dipahami jika kita gali lebih dalam. Akar ketakutan itu bisa berasal dari pengalaman masa lalu, bisa juga dari tekanan sosial yang kita terima. Dengan memahami sumber ketakutan kita bisa lebih mudah mencari cara untuk mengatasinya. Tentu saja, ini tidak mudah, tapi dengan refleksi diri yang dalam, kita bisa menemukan kekuatan untuk memulai lagi. Chapter 4, Langkah Kecil untuk Memulai Lagi. Ketika kita sudah memahami ketakutan kita, saatnya untuk mengambil langkah kecil menuju perubahan. Pertama, tuliskan apa yang membuat kita takut untuk memulai lagi. Kedua, evaluasi setiap ketakutan tersebut, apakah itu realistis atau tidak. Ketiga, coba untuk melibatkan diri dalam aksi kecil setiap harinya yang berhubungan dengan apa yang ingin kita capai. Misalnya, jika kita takut untuk mendaftar di program yang kita inginkan, kita bisa mulai dengan melakukan riset tentang program tersebut. Dapatkan informasi dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Keempat, jangan lupa untuk memberi diri sendiri apresiasi setiap kali kita mengambil langkah.
Hal ini membantu kita merasa lebih positif dan bersedia untuk terus melangkah meskipun dengan risiko. Chapter 5. Menemukan kembali keberanian dalam diri. Akhirnya, penting untuk menemukan kembali keberanian dalam diri kita. Ketika kita menyadari bahwa semua manusia pasti mengalami kegagalan dan itu adalah hal yang normal, kita bisa lebih berani untuk melangkah. Jika kita tidak pernah mencoba, kita akan terus terjebak dalam zona nyaman yang tidak membawa kita kemana-mana. Mungkin langkah kita kecil-kecil, namun tetap berarti. Latih diri kita untuk berpikir positif dan fokus pada proses, bukan hanya hasil. Dapatkan kebiasaan baru yang mendukung pertumbuhan diri, seperti membaca buku, mengikuti seminar, atau mencari mentor. Ingatlah, keberanian itu bukan berarti tidak merasa takut, tapi bagaimana kita dapat mengatasi rasa takut yang kita miliki. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan ide di kolom komentar. Mari sama-sama bertumbuh di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.